Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilma wa si'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu wa lakal minna wa lakas sarfu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga, dibimbing, diberi barakah sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang luar biasa, karunia mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya tak berhenti pula mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Minimal wujud syukur kita kepada Allah adalah di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mitra muslim, hafizakumullah, alhamdulillah. Kita bisa bersua kembali, masih mengkaji tentang persoalan motivasi yang berkaitan dengan haji. Karena ini memang bulan haji. Ada ungkapan yang sering kita dengar, Mas Nasir. Makan untuk hidup, hidup untuk makan, kan begitu. Ungkapan yang di umum ya, di masyarakat umum. Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Makan untuk hidup mungkin bisa diterima ya, mitra muslim. Tapi hidup untuk makan itu yang perlu ditambahi, perlu diluruskan. Wah, hidup kita bukan untuk makan. Hidup kita, karena kita ini manusia yang hebat, saudaraku. Kita ini manusia yang maksud saya kita ini makhluk yang hebat, makhluk yang terbaik. Kita manusia ini makhluk yang diciptakan spesial oleh Allah Rabbul Alamin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini ayat yang sangat populer ya. Sungguh kami ciptakan manusia pada ciptaan yang terbaik. Artinya manusia ini makhluk yang berbeda ya. Jadi kalau kemudian manusia ini hidup hanya untuk makan ya, nggak ada bedanya dengan binatang. Binatang aja kadang hidup bukan hanya untuk makan, tapi untuk bagaimana berkomunitas, bagaimana bergrup gitu kan ya. Jadi berinteraksi gitu kan. Jadi kalau manusia kemudian hidupnya hanya untuk makan ya naif banget itu. Karena itulah sebenarnya sesungguhnya Allah telah memberikan pengarahan kepada kita mitra muslim hafizakumullah. Bagaimana semestinya kita punya tujuan dalam hidup. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ayat yang kita coba angkat untuk kita kaji spirit motivasinya pada kajian pagi hari ini adalah memberikan arahan tujuan yang begitu jelas bahwa kita hidup itu ya untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali beribadah kepadaku. Ayat ini memang tidak utuh penggalannya, tapi intinya memang sudah benar-benar ada di ayat ini, saudaraku. Artinya kita memiliki tujuan dalam hidup. Namun di antara sekian tujuan dalam hidup itu, yang paling urgen, yang harus kita fokuskan, karena itu yang akan bisa mengangkat derajat kita. Luar biasa, derajat kita bisa terangkat tidak hanya di dunia, tapi juga di sisi Allah Rabbul Alamin di akhirat. Yaitu apa? Tujuan beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, saudaraku, ikhwatatina fidhakumullah, bicara tentang bab ibadah. Nah, ini mitra muslim. Ibadah itu ada 3 kategori. Ada ibadah yang bersifat badaniyah. Ibadah badaniyah itu biasa para ulama nyebut begitu. Ibadah yang bersifat fisik, ibadah yang bondo awak, ibadah yang sangat terkait dengan badan kita, seperti sholat, puasa itu kan. Kenapalah orang yang sakit boleh tidak puasa? Ya karena sangat terkait puasa itu dengan fisik kita itu. Demikian pula ada kategori kedua, ibadah yang sangat terkait dengan harta. Tanpa harta ini kita nggak bisa beribadah. Inilah kemudian disebut dengan ibadah maliyah, ibadah yang sangat terkait dengan duit, sangat terkait dengan harta. Contohnya jelas seperti zakat gitu. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu bisa berzakat kalau nggak ada duit? Bagaimana bapak ibu bisa mengeluarkan zakatnya kalau nggak ada nisab? Kalau nisabnya itu kan sangat terkait dengan berapa kepemilikan dari harta itu kan. Ya kalau nggak nyampe nisab kan nggak wajib berzakat. Lah apalagi nggak ada hartanya, nggak ada duitnya, nggak mungkin bisa berzakat. Jadi saudaraku, itu kategori yang kedua. Ada kategori yang ketiga, mix, gabungan dari keduanya, yaitu ibadah badaniyah wa maliyah, yaitu ibadah yang membutuhkan fisik sekaligus ibadah ini membutuhkan harta. Ibadah ini contohnya adalah haji dan umrah, atau umrah dan haji. Ibadah ini membutuhkan keduanya, mitra muslim, haji maupun umrah. Umrah itu bisa berkesendirian. Jadi ada umrah yang dilakukan dengan sendiri, anytime, kapanpun waktunya itu kan. Tapi ada umrah yang sangat terkait dengan haji gitu kan. Maka nanti haji juga ada 3 macam kan, ada haji tamattu, ada haji qiran, ada haji yang tidak ada umrahnya yaitu disebut dengan haji ifrad. Ini ada dalam kajian fikih ya. Saya tidak masuk ke situ. Jadi mitra muslim hafizakumullah, dari kategori ibadah kayak begini ini sudah menunjukkan bahwa haji itu soro dalam bahasa Jawa, Mas Nasir. Haji itu ya berat. Lawang modalnya itu 2 macam, ya fisik, ya duit gitu kan ya. Dan duit itu ya nggak sedikit, baik yang reguler maupun VIP misal plus itu kan, nggak sedikit yang dikeluarkan, ya banyak. Ada orang ikut haji reguler mungkin ONH-nya sekitar 60-an juta kalau tahun ini ya. Tapi orang Jawa bilang itu perintilannya itu kan. Apa itu istilahnya? Yang kecil-kecil itu seperti tasakuran safarnya, bagaimana uang sakunya, terus berapa yang harus ditinggalkan untuk rumah itu kan. Lah itu kan membekak itu. Jadi memang luar biasa. Haji ini ibadah yang soro, ibadah yang berat. Bahasa Jawa soro, bahasa Indonesia berat. Karena haji ini memang spesial gitu kan ya. Kita semua tahu kan, satu-satunya ibadah yang dijadikan nama surat oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj.
surat ke-22 kan begitu. Tidak ada itu surat as-salat gitu ya. Tidak ada itu surat zakat, itu tidak ada. Yang ada adalah surat al-hajj. Ini spesial karena memang soro ini. Dan begitu soronya ya yang namanya haji itu kan. Ya baik itu reguler maupun plus ya sama-sama soroh itu haji itu. Sama-sama berat gitu kan haji itu. Bapak Ibu hafizahumullah, berat. Ya kan gimana nggak berat ya? Satu biaya besar ya. Yang kedua mesti jalan. Mesti jalan. Nggak ada yang nggak jalan. Minimal jalan ke bis, minimal jalan ke hotel ya. Nah kalau hotelnya jauh ya kan jauh. Hotelnya dekat pun ya tetap berat gitu kan ya. Berat karena yang namanya umrah itu sekitar 2 sampai 3 jam kan. Umrah itu kan. Activity umrah itu sekitar 2 sampai 3 jam. Dari kalau dari dihitung dari masuk Masjidil Haramnya terus tawaf, sa'i itu kalau tidak terlalu crowded sekitar 2 jam kurang lebih. Jadi kalau crowded sampai 3 jam dan itu berat kan. Itu saudaraku ikhwatatina fillah ya, untung Nabi Muhammad SAW mungkin tahu bahwa itu ibadah yang tidak dilakukan berulang-ulang sama Nabi. Nabi haji cuma sekali, Nabi umroh 4 kali, itu pun dalam trip yang berbeda-beda. Itu kan ngasih sinyal kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ingin memberikan supaya masyarakat, umatnya, hambanya itu benar-benar bisa melaksanakan haji dengan semangat, karena memang haji itu soroh dan atau berat, saudara. Bapak Ibu tahu tidak, mitra muslim tahu tidak bahwa haji itu perintahnya tahun ke-6 Hijriah. Kalau kita lihat dalam surat Al-Imran ayat 97 itu perintah haji itu kan. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini saudaraku mitra muslim, ayat ini turun di tahun ke-6 Hijriah. Dan ini ulama-ulama yang saya baca dalam kitab-kitab tafsir menyebutkan ini ayat perintah untuk berhaji. Itu turun pada tahun ke-6 Hijriah. Tapi kenyataannya Nabi hajinya tahun berapa? Nabi hajinya itu ya tahun ke-10 Hijriah. Ketika turun al-hajju ashhurum ma'lumat wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yaitu Al-Baqarah 197. Jadi ayatnya agak indah gitu kan ya. Perintahnya itu, SK-nya itu Ali Imran 97. Pelaksanaannya itu Al-Baqarah 197. Ada bentangan waktu antara tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10 Hijriah. Ada bentangan waktu. Yang itu menunjukkan bahwa Nabi tidak langsung melaksanakan. Ya, karena banyaklah kesibukan yang dilakukan oleh Rasulullah. Di antaranya tahun itu banyak perang. Ada perang Khaybar pada tahun ke-7, ada Fathu Mekkah pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian pada tahun ke-9 juga demikian ada perang, ada perang Khandak gitu kan. Ada perang Tabuk tahun ke-9, itu perang yang luar biasa. Baru Nabi melaksanakan haji tahun ke-10. Ini semua menunjukkan bahwa memang indikator itu kan, bahwa haji itu berat, itu haji itu soroh, sehingga jangan sampai kemudian tidak fokus begitu dalam berhaji. Karena itu Nabi kemudian mencari timing yang pas untuk berhaji. Meskipun perintahnya tahun ke-6, ternyata Nabi baru berhaji tahun ke-10. Ini semua saudaraku ikhwatatina fillah sebagai sebuah indikator, indikasi bahwa haji itu ibadah yang berat. Tetapi ya jangan salah. Kalau ada kaidah begini Mas Nasir, nanti kita lanjut setelah ini. Ada kaidah as-sawab ala qadri ta'ab. As-sawab ala qadri ta'ab. Artinya pahala itu sangat linier dengan seberapa besar kecapean, kelelahan yang didapat untuk menggapai pahala itu. Artinya semakin berat untuk bisa menggapai, mengambil itu pahala,
ya semakin besar nanti pahalanya yang akan didapat. Imam Asyuyuti juga memberikan sebuah kaidah, kana aksaru fi'lan kana aksaru fadla. Ya, amalan yang banyak pengorbanannya, semakin banyak kita berkorban dalam beramal itu, maka semakin besar karunia dan pahalanya yang akan diterima. Dan itulah saudaraku, kenapa haji itu Masya Allah memang berat sorobu Pak, tapi ternyata pahalanya gede. Bahkan pahalanya itu setara dengan mati syahid, setara dengan jihad fisabilillah. Kayak apa? Bagaimana dalilnya kita mengecek bahwa haji itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Rabbul Alamin? Habis ini nanti akan kita coba bahas. Jadi begitu meskipun berat ya yang namanya haji soro gitu ya, tapi ternyata sebagaimana kaidah tadi yang sudah saya jelasin, semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan, semakin berat usaha yang kita kerjakan dalam beramal soleh, semakin besar juga itu pahalanya itu, termasuk haji ini. Ada sebuah riwayat yang dimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bertanya kepada Rasulullah, narul jihad afdal al amal. Ya Rasulullah, kita ini ngelihat jihad itu sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya amal soleh. Afala nujahid, kalau begitu kami jihad aja ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, la. Lakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Kata Rasulullah Muhammad SAW, untuk kamu, untuk kalian, wahai wanita, yang paling afdol dalam jihad, lebih afdol daripada jihad, itu adalah haji mabrur gitu kan. Haji gitu kan. Jadi disejajarkan dengan jihad fisabilillah. Itu kan mungkin ada yang bertanya ya. Lah itu kan untuk kaum wanita yang nggak bisa berjihad ya Ustaz. Oke, ada lagi hadis yang memperkuat bahwa itu bersifat umum juga ya. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar disebutkan al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah. Bahwa orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji, orang yang berumrah, itu wafdullah, itu utusan Allah Rabbul Alamin. Sebagai utusan disejajarkan antara yang berperang sama yang berhaji, berumrah, itu disejajarkan. Bahkan bukankah orang yang meninggal pas waktu haji, Mas Nasir, itu di antara pendapat para ulama itu wajahnya nggak perlu ditutup kan, dan dikafani dengan kain umrohnya itu saja itu kan. Ini kan menunjukkan betapa mulianya gitu yang namanya orang yang berhaji itu ya. Memang soro atau berat, tetapi nilainya di sisi Allah itu luar biasa dan pahalanya juga luar biasa. Mungkin kita terima telepon dulu sebelum lanjutin. Baik. Ya. Assalamualaikum. belum jodoh nih kayaknya Mitra Muslim ya yang bergabung. Saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang baru berjodoh ini Pak Sodikun di Krian. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya meneruskan pertanyaan saya yang kemarin saya sambungkan. Haji itu kan pergi ke Baitullah. Bagaimana kalau kita mendapati haji begini ya? Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Ini ya diriwayatkan Tabrani. Dari di sini kalau saya simpulkan, berarti haji itu bisa dilakukan di rumah. Berarti setiap hari bisa kita itu berhaji karena pahalanya itu menyamai pahala haji. Itu bagaimana? Itu kan ada sebuah keinginan bagi orang berhaji kan manistatoa sesuai dengan kemampuannya. Itu kemampuannya itu orang itu hanya bisa ke masjid. Nah, itu aja memerlukan suatu perjuangan dalam arti tadi kalau dikatakan soro itu bahasa Inggris Ustaz. Soro itu kan susah ya. Itu bagaimana itu kalau kita menghadapi dari bahasa Inggris bisa jadi
Bahasa Jawa juga susah ya, berat ya. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikun, terima kasih. Ibadah-ibadah yang dilakukan di masjid, di rumah atau di Indonesia, tapi mendapatkan pahala haji tadi ya. Baik, berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mariam, sehat ya? Alhamdulillah. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mariam, monggo. Ini Ustaz, saya dulu itu ya ke Baitullah, tawaf, sama saya itu kan gandengannya ya Ustaz ya, dan harus dikerjakan. Pada saat itu saya sakit, kursi roda didorong, itu bayar 60 real. Waktu itu 1 real 3.000. Tapi sekarang kok enak ya Ustadz ya, ada kereta elektrik gitu loh. Yang bisa dinaikin 2 orang suami istri. Kalau saya dulu itu kan dilepas sama yang dorong itu berangkatnya duluan. Jadi mereka belum berangkat, saya sudah berangkat duluan. Mereka belum tiba, saya sudah tiba duluan. Itu bagaimana Ustaz? Hukum yang sekarang itu enak sekali, gak pakai berdesakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tandanya kalau orang setelah melakukan haji, apa tandanya diterima? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji yang mabrur ya, haji yang diterima. Apa agendanya nih yang tadi disampaikan, bagaimana jihad fi sabilillah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Ibu Anda. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ustaz, ada orang bilang gini, gak apa-apa neng kasih, panggil saya neng kasih. Orang di Sidoarjo juga. Umroh ping 3 padha karo haji. Ya saya bilang gini, haji Arafah, haji kan harus wukuf di Arafah, nggak iso Pak, lah bilang gitu. Iso padha karo haji wis ping 3 umroh. Betulkah Ustaz? Apa ada tuntunannya? Ada di Quran Al-Hajj Arafah. Terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya biar orang yang bilang gitu itu dengarkan para muslim ya dengarin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umroh berkali-kali ya tadi, bagaimana haji, sehingga panggil saja haji gitu Ustaz ya, karena sama. Baik Bu, ada kita cukupkan ini dulu Ustaz ya, karena ada banyak pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Sodikun dulu. Ya, Pak. Ini juga agak mirip dengan yang terakhir nih Ustaz, bisa dihubungkan nih. Baik. Saya tadi nggak sempat nyatat, nanti tolong diingatkan Mas Nasir. Jadi yang pertama Pak Sodikun ya, memang di di Islam itu banyak motivasi untuk kita bersemangat untuk beramal dengan amal tertentu gitu ya. Terkadang motivasi untuk beramal dengan amal tertentu itu di endorse oleh amalan yang lain gitu ya. Seperti misalnya nggak usah jauh-jauh haji misalnya, orang memberi takjil itu setara dengan orang yang puasa, ya kan? Man fattara sha'iman. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan futur, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka falahu ajrun wa ajru misli sha'im dengannya. La yanqusu minhu syai'a, kurang lebih begitu hadisnya, nanti kalau salah bisa diluruskan. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa, kemudian barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu sendiri. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW, kurang lebih terjemahnya seperti itu. Nengono wis gak usah poso ae kan, begitu Pak Sodikun. Kalau pikirannya mindsetnya seperti yang Pak Sodikun tanyakan kan begitu kan. Gak soro-soro haji berangkat nang omah iso haji. Akhirnya kalau itu bisa dipakai, ya, kaidah itu bisa dipakai. Banyak orang nggak puasa nanti Pak Sodikun. Apa mana yang sugi-sugi kan ya. Sudah cukup saya. Pokoknya saya selama sebulan saya ngasih buka kepada banyak orang. Sehingga saya tak perlu berpuasa. Enggak begitu. Sama dengan misalnya sholat suruk itu kan. Itu kan dapat
pahala umroh sempurna dan pahala apa? Pahala haji sempurna itu kan ya. Jadi banyak amalan-amalan seperti itu tuh maksudnya memotivasi gitu, memotivasi kita untuk beramal yang dimiripkan itu satu. Terus yang kedua, itu nilainya yang sama, dapat pahalanya, tapi tidak gugur kewajiban, tetap ini ono duit ya berangkat toh. Karena gimana itu tadi, kaidahnya tadi itu loh, Pak Sodikun, kaidah para ulama ya. Imam Asy'uti menyebutkan tadi kaidah ma aksaru fi'lan ya kan. Kana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan itu kan ya. As-sawab ala qadri ta'ab itu kan ya. Yang paling banyak pengorbanan aktivitas amal soleh ini paling besar nanti karunia pahala yang akan diterima dari Allah Rabbul Alamin ya. Jadi kita harus berpikir seperti itu ya. Jadi haji harus itu kalau kita punya duit itu kan. Nanti di akhir-akhir kajian kita akan kita coba bahas. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah, itu yang pertanyaan Pak Sodikun. Pertanyaan yang kedua kalau nggak salah itu tentang pakai kursi roda ya, begitu ya yang saya tangkap tadi itu kan. Sekarang memang sekarang elektrik. Jadi tetap ada Bu yang manual itu maksudnya pakai manusia itu kan. Itu ada di lantai paling bawah itu kan. Itu pakai kursi roda itu ada itu kan. Jadi mulai tawaf, sa'i itu ada. Kalau jenengan dulu harganya tadi katanya berapa? 60 real ya atau 30 real ya. Sekarang sudah nggak ketulung harganya. Ya. Iya, itu sampai ada teman bilang begini, wis pokoknya misalnya orang itu ngargain ini misalnya 800 real itu, terima saja itu 800 real itu. Karena mereka itu nggak butuh kita yang butuh mereka itu kan ya. Jadi ya kalau nggak diterima ya sudah mereka pergi. Nanti kita bisa lebih tinggi lagi itu. Jadi ya memang semakin tahun ya semakin apalagi mendekati haji, masya Allah, semuanya pada naik semua kan begitu kan. Jadi ya itu berat gitu loh, berat. Mungkin secara fisik ya karena yang ada di kursi roda itu nggak mengurangi aktivitas fisik ya Mas Nasir. Tapi duitnya kan tetap jalan. Mahal. Bayarnya juga berat ya? Iya berat di duit kan begitu kan ya. Sekarang 800 real misalnya, bahkan mungkin bisa sampai 1000 real itu kan ya. Itu sudah 4 juta sendiri kalau di kurs uang sekarang itu kan ya. Jadi memang kalau mau naik yang elektrik itu, yang pakai skuter elektrik gitu kan, itu kan nanti sendirian berdua itu kan. Jadi ya dia harus paham agamanya, paham ilmu fikihnya gitu kan. Kapan mulai tawafnya itu kan sendirian. Sama dengan yang di paling atas sendiri sekarang sudah ada kayak mobil boge itu kan ya, kayak Golf tapi yang panjang itu kan. Itu satu kendaraan itu isi sampai 25 orang itu. Harganya itu yang nggak mahal. Memang kalau itu sudah nggak mahal gitu kan. Jadi kan tetap naik ke atas itu kan, bagi orang yang sepuh juga harus berjalan, sekalian daftar bla bla macam-macam. Nggak ada yang wah ringan ya. Nanti ringannya itu di hati, di sesi yang kedua yang kita bahas itu kan ya. Apapun tetap itu pegel, tetap itu Mas Nasir. Yang namanya haji nih kan pegel itu aneh itu ya. Kita ini sudah lari-lari, udah jalan, saya tetap aja pegel kabeh itu yang namanya badan kita. Tapi kan seneng kan hati kita kan. Nah itu yang saya maksud soro di badan tapi enteng di hati. Itu saudaraku ikhwatatina fillah. Itu pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang ketiga tadi ketiga dan keempat kita lanjutkan selanjutnya Ustaz ya. Oke, siap. Baik, sesi terakhir dan kita lanjutkan Mitra Muslim. Tema atau kajian kita pagi hari ini, haji itu berat di badan tapi enteng di hati. Gimana sampai terasa enteng gitu ya. Nah, ini belum masuk ke saran Mitra Muslim. Dan ada penelpon lagi, saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Aan ya di Surabaya. Terima kasih Pak Ketua. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Ya, ini Ustaz, saya mau menanyakan tentang bukan masalah haji, tapi masalah yang tadi juga sempat disinggung Ustaz di tausiah pagi ini. Oh iya Ustaz, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan baca haji tanggal 10 ini Ustaz. Alhamdulillah semoga jadi mabrur. Amin. Jangan lupa Ustaz, nanti pecinta suara muslim nanti dipanggil semua di sana. Begitu Ustaz.
tadi Ustadz menyampaikan bahwa ada ayat yang berbunyi dalam mudah-mudahan tidak salah lakon khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan menjadi makhluk yang terbaik. Nah, saya agak ini menanyakan bagaimana bisa manusia di ayat ini disebutkan sebagai makhluk yang terbaik. Padahal kenapa kok bukan malaikat atau bukan nabi? Padahal kan manusia ya seperti ini, kan ya ada banyak yang kurang baik, tapi kok disebutkan manusia ciptaan makhluk terbaik. Saya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andri, terima kasih sudah bergabung sebagai pertanyaan terakhir ya, karena kita harus menjawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sudah masuk. Pak Hasim tadi menanyakan tentang tanda-tanda haji diterima, haji yang mabrur. Kemudian Ibu Wardah, ada orang yang umroh berkali-kali tadi ya, kemudian minta dipanggil haji ya, karena katanya umroh 3 kali itu udah sama kayak haji. Kemudian Ibu Aan tadi menanyakan kenapa manusia disebut sebagai makhluk penciptaan yang terbaik, bukan malaikat atau mungkin juga makhluk-makhluk Allah yang lain. Silahkan Ustaz. Baik, maaf. Tadi saya yang Pak Hasim ya tadi. Gimana tadi pertanyaannya? Agak nyentak tadi. Haji yang diterima, haji yang mabrur setelah pulang ke tanah air itu apa tanda-tandanya? Ya, baik. Nanti akan kita pertajam lagi tentang masalah yang pertanyaan ini di sesi terakhir di kajian tentang ibadah haji. Oke, saya tetap jawab bahwa memang itu sering ditanyakan apa tanda-tanda seseorang itu hajinya diterima sama Allah Rabbul Alamin. Jadi ada istilah haji makbul, haji mabrur, Mas. Haji makbul ya belum tentu mabrur. Kalau haji mabrur insya Allah makbul. Itu kaidahnya seperti itu ya, mitra muslim. Makbul itu maksudnya hajinya diterima sama Allah Rabbul Alamin. Diterima dalam konteks fikih syariat. Sah gitu kan. Ya kayak puasa itu kan ya. Selama rukunnya, syaratnya, wajibnya terpenuhi semua ya sah. Hajinya sah, puasanya sah, sholatnya sah. Tapi mulai dari takbiratul ihram sampai salam nggak mikir Allah balas gitu. Ya itu yang mabrurnya apa tidak bisa diterima atau tidak. Sama dengan haji. Haji juga begitu ya. Haji itu kan tadi soro berat kan ya. Ya kalau sudah memenuhi syaratnya sudah terpenuhi ya kan, kewajibannya sudah terpenuhi gitu kan ya. Ya kalau itu dilakukan sudah dilakukan itu makbul. Tapi misalnya ngamuan ya Mas, mohon maaf ya, selama di prosesi haji itu emosi saja, bawaannya itu nggak puas saja, ngomel saja. Ya hajinya sah, ya hajinya sah, tapi mabrurnya wallahu a'lam gitu kan ya. Terus gimana tanda-tandanya? Jadi nggak apa-apa saya sepil aja dulu sedikit. Jadi itu pertanyaan itu pernah ditanyakan juga oleh sahabat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mal mabrur itu kan. Ya Rasulullah, mal hajil mabrur. Apa itu haji mabrur ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, haji mabrur itu ada 2 hadis Mas, cuman kita gabung jadi satu gitu kan. Haji mabrur itu ya ada 3 aja tandanya. Jadi yang pertama itu it'amut ta'am, suka memberi makan, suka bersedekah gitu. Maksudnya sebelum berangkat, pas waktu berada di sana itu sering berbagi makanan, sering berbagi sedekah, duit, real dan sebagainya. Makanya saya bilang sama jamaah saya, sangu real saya ngake gitu kan. Sangu real yang banyak, cari pecahan 5 realan, 10 realan. Tapi sedekahkan di sana, jangan dibelanjakan. Jadi tuker real yang banyak, mikirnya belanja. Ya ada apa-apa sih gitu kan. Cuman alangkah indahnya itu kan kalau mikirnya itu gimana bisa berbagi di tanah haram itu kan luar biasa kan. Terus ifsa'us salam itu sering mengucapin salam, menebarkan kedamaian gitu kan. Yang ketiga ini yang paling penting ini, tibul kalam, mulut dijaga. Karena yang buat haji nggak mabrur itu Pak, itu ngomel toh, ngersulo kalau bahasa Jawa begitu kan ya, ngeluh saja itu kan ya. Bahkan sampai tingkat mencaci maki, sampai tingkat
emosi, marah dan sebagainya, dan keluar dari kata-kata mulutnya itu satu kalimat yang tidak benar ya. Jadi mitra muslim hafizahumullah, haji mabrur itu haji yang dilihatnya itu sebelum, pas waktu acara, dan sesudahnya. Itu kelihatan. Tapi ingat, yang namanya manusia itu kan up and down, yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Janganlah kita ini orang selalu suka menuduh. Ada orang datang dari haji terus dibilang, wah suka ngomelan itu hajinya nggak mabrur. Enggak juga. Jadi haji mabrur itu nggak bisa dinilai seperti itu. Terus kita serahkan semua kepada Allah Rabbul Alamin. Intinya cuman haji mabrur itu adalah ketika selesai haji, itu ketika dia berbuat maksiat lagi, dia langsung cepat iling, Mas. Langsung istighfar. Diingatkan orang itu, astagfirullah ya aku salah ya. Itu tuh haji mabrur. Haji mabrur. Dia sering berbuat baik sama orang lain. Itu haji mabrur. Ketika dia marah sama orang lain, terus dia tiba-tiba langsung ingat, ya Allah. Nah itu berarti efek dari haji mabrur. Dan efek haji mabrur itu abadan loh. Bisa selamanya loh, Mas. Mitra muslim. Bapak ibu pernah haji atau pernah umroh, itu efeknya sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Efeknya. Jangan salah. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan sekarang karena kita beribadah kepada Allah lebih lempeng lagi, lebih istiqomah lagi. Itu gara-gara apa? Gara-gara mitra muslim, itu haji kita diterima sama Allah, atau umrah kita diterima sama Allah. Entah itu hajinya bertahun-tahun yang lalu, itu bisa jadi seperti itu. Kita nggak pernah tahu itu. Semua kita kembalikan kepada Allah. Ya, Masya Allah. Sayang ya, ini waktunya habis. Nanti kita... Ya, tadi pertanyaan ada yang Ustaz mungkin secara ringkas saja, manusia sebagai makhluk yang terbaik kok bukan malaikat misalnya. Ya, oke. Dari Bu An ya, Masya Allah. Maaf Bu An. Baik, ya ringkas saja ya. Bahwa malaikat itu dibanding manusia masih lebih baik manusia, Bu An. Kok bisa? Malaikat itu diciptakan dengan chips, selalu berbuat baik. Jadi kalau malaikat itu berbuat baik, nanti pekan depan saya bahas ya, karena terkait dengan wukuf di Arafah itu. Jadi ketika malaikat itu berbuat baik, ketika malaikat itu taat kepada Allah, itu memang bawaannya begitu. Dari setting maksudnya? Dari setting chipsnya ya? itu, softwarenya itu memang seperti itu. Ya. Beda sama manusia. Manusia itu softwarenya bisa baik, bisa buruk. Jadi kalau ada manusia bisa melawan keburukan dalam software dirinya, itu nafsu angkara murkanya. Makanya kenapa itu bisa lebih baik daripada malaikat? Nah, itu tuh. Makanya ayo kencengin ibadahnya, lempengin ibadahnya. Insya Allah kita bisa jauh daripada malaikat. Nanti di waktu wukuf, ini pekan depan Mas, terakhir ini kita bahas. Di waktu wukuf itu Allah membanggakan di hadapan miliaran malaikat. Orang-orang yang jutaan lagi wukuf di Arafah itu. Bayangin, Allah membanggakan di hadapan malaikat. Berarti yang dibanggakan lebih hebat daripada yang objek yang diajak bicara untuk pembanggaan itu, yaitu malaikat. Itu saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut kajian ini, masih belum selesai. Masih separuh jalan ini kajian ini. Gimana caranya supaya soro di awak, lelah di badan, capek di badan, berat di badan, pegel di badan, tapi hati tetap bahagia, hati tetap menikmati. Gimana caranya? Dan kayak apa? Insya Allah ketemu pekan depan. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.